Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Ibu Lili sangat senang dengan anak-anak yang setiap pagi menyediakan waktunya sebelum berkegiatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk berkat dan pelindungan Tuhan sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkannya dan dapat melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya? Yuk kita buka sama-sama dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Yuk baca sama-sama. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Wah, kita mau berdoa kepada Tuhan, merenungkan bersama-sama agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang dapat menimbang mana yang baik dan mana yang benar. Nah, siapa di sini yang suka bertanam? Nah, ketika kita menanam sesuatu pasti kita sangat senang ya dengan hasilnya. Nah, di sini ada satu anak perempuan namanya Lala. Lala senang sekali menanam buah stroberi. Dia merawatnya dengan baik sehingga pada saatnya buah stroberi itu berbuah sangat banyak sekali. Lalu dia bilang sama mamahnya, "Yuk mah, sekarang kita ke kebun, kita cari di mana stroberi yang dapat kita petik." Akhirnya dia bersama-sama dengan mamahnya ke kebun dan dia melihat buah stroberi yang sangat banyak dan sangat merah. Dan dia berkata kepada mamahnya, "Mah, lihat di sebelah sana, lihat ada buah stroberi yang sangat segar. Ayo mah kita ambil." Lalu dia melihat lagi sebelah sana, "Mama, aku ambil sebelah sini ya. Mama sebelah sana." Akhirnya mereka membagi tugas. Tapi dia berkata, Mah, masa nggak kelihatan tuh di sebelah sana ada buah stroberi yang sudah merah, yang sudah baik untuk dipetik." "Wah, Mama kok nggak kelihatan?" Kata mamahnya, bener juga ya kok nggak kelihatan. Lala, di bagian kamu juga tuh ada yang belum dipetik." Wah, mereka melihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Ketika Lala melihat dari sini, Lala bisa melihat ternyata di situ ada buah stroberi yang bisa dipetik. Tapi mamahnya tidak bisa melihat. Tetapi di bagian sini, bagian Lala, mamahnya bisa melihat ada buah stroberi yang sudah siap dipetik. Tapi Lala tidak melihatnya. Wah, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, Lala sambil memetik buah itu dia menceritakan, "Mah, aku punya teman nih mah. Dia sangat sedih karena papa dan mamanya harus berpisah, harus bercerai. Dan dia memutuskan, aku ingin ikut dengan papa aku. Tapi akhir-akhir ini dia bercerita kepada aku mah bahwa dia ingin sekali kangen berjumpa dengan mamanya. Kenapa ya aku harus berpisah dengan mama aku? Kenapa aku harus memilih antara papa dan mama aku?" Wah, hati temannya Lala sangat sedih. Dia suka bercerita kepada Lala. Wah, Lala menceritakan itu kepada mamahnya. Dan dia bilang, "Mama, kenapa ya teman Lala itu selalu berpikiran yang tidak baik?" Nah, lalu mamahnya mengingatkan kepada Lala, "Lala, kamu tidak boleh begitu. Kamu sebagai teman dalam Alkitab ini diingatkan bahwa kita harus menjadi teman yang baik. Kita mendengarkan apa yang teman kamu ceritakan kepada Lala. Tidak boleh cepat-cepat kamu bilang, kamu harus mendengarkan, kamu harus dengarkan aku." Atau ketika dia bercerita kepada Lala, Lala langsung bilang, gak boleh begitu." Nah, mamahnya menceritakan, berkata kepada Lala, "Lala, diingatkan dalam Alkitab ini, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9, kita mau minta tolong kepada Tuhan bahwa kita harus mendengarkan ketika teman kita berbicara kepada kita. Minta tolong kepada Tuhan agar kita mempunyai hati yang dapat menolong dia." Nah, kakek Lala juga mengingatkan kepada Lala, Tuhan sudah memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut. Nah, Tuhan ingin agar kita dapat menjadi pendengar yang baik, bukan cepat berkata-kata, bukan cepat memotong ketika ada orang yang bercerita kepada kita.
Wah, Lala sangat senang sekali karena dia diingatkan oleh mamahnya dan diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini bahwa dia harus menjadi teman yang baik untuk dapat mendengarkan ketika teman itu menceritakan keluh kesahnya, menceritakan pergumulannya. Nah, kita mau juga, kita diingatkan oleh Tuhan ketika kita punya teman yang menceritakan hal-hal yang pergumulan bagi dia. Yuk kita menjadi teman yang baik, kita dengarkan, jangan cepat-cepat memotong, jangan cepat-cepat memberi nasihat. Kita menjadi pendengar yang baik. Kita baca sekali lagi ya, 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Yuk kita minta tolong Tuhan, agar Tuhan selalu senantiasa menolong kita ketika kita mengalami pergumulan juga. Jangan cepat-cepat putus asa, karena kita punya Tuhan yang setia selalu mendengarkan kita. Mau kita selalu minta tolong kepada Tuhan? Iya, pertama hal yang kita harus lakukan, pertama-tama harus minta tolong kepada Tuhan. Tuhan itu setia dan selalu menolong kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Terima kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu setia mendengarkan kami. Tuhan tolong kami agar kami juga dapat menjadi teman yang baik untuk teman-teman kami yang mengalami masalah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa lagi dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.